Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala taufiqil hadi. Sallallahu wasallam ala rasulillah sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik min lisani wa ba'du. Bapak, jemaah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, bisa berwajah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesehatan kita, kesempatan kita semua kita mampu kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fikih halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Inda ghusl al-kaffain a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihfaz yadi min ma'asika kulliha. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dan zikrul wudu, zikir-zikir yang kita baca ketika kita berwudu. Artinya selain tentunya niat yang kita baca, niat yang kita lafalkan, juga ada beberapa zikir dari setiap kita melakukan aktivitas wudu, mulai dari membasuh kedua tangan dan seterusnya. Di situ terdapat zikir-zikir yang kita baca. Yang pertama, inda ghusl al-kaffain, ketika membasuh kedua tangan, kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihfaz yadi min ma'asika kulliha. Allahumma ihfaz, ya Allah, jagalah yadi, tanganku, min ma'asika kulliha, dari perbuatan maksiat kepadamu. Jadi ketika kita membasuh kedua tangan, kita mohon kepada Allah, kita doa kepada Allah agar Allah menjaga tangan kita ini dari perbuatan maksiat kepadanya. Kita doa. Indal maqmallah, ketika berkumur. Ketika berkumur kita membaca doa. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ketika berkumur, saat berkumur itu kita berdoa, ya Allah, a'inni, berilah pertolongan saya ya Allah, ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan selalu bersyukur, wa husni ibadatik, dan ibadah terbaik kepadamu. Indal istinsyaq, ketika menghisap air. Jadi urutannya bukan sudah kita bahas ya, mencuci, membasuh kedua tangan, setelah itu berkumur, setelah berkumur istinsyaq, menghisap air dari hidung,
Maka ketika kita melakukan istinsyak, Allahumma arini raihatal jannah. Ya Allah, arini, mudah-mudahan Engkau memberikan aroma raihatal jannah, aroma surga kepadamu, ya. Menciumkan kepadaku aroma surga. Tapi kira-kira sebelum wudu melakukan itu, mencuci tangan, berkumur, dalam berikut. Maka yang saya katakan dulu, ini bagian daripada sunnah wudu. Sunnah wudu artinya apabila kita lakukan mendapatkan pahala, apabila kita tinggal tidak berdosa, itu sunnah. Selagi kita bisa lakukan, selagi kita bisa lakukan. Maksudnya begini, ada waktu yang memang harus kita mempercepat wudu. Misal imam sudah siap, artinya sudah iqamah, kita masih berwudu. Kalau demikian, bagaimana? Kita lebih mengutamakan ngejar sholat berjamaahnya. Maka sunnah-sunnah wudu bisa kita tinggalkan. Bahkan melakukan sunnah-sunnah wudu ini bisa menjadi sesuatu yang haram kita lakukan apabila waktu sholat sudah mau habis. Waktu sholat sudah mau habis, perkirakan tinggal 2 menit lagi. Nah, kalau demikian, tinggalkan sunnah-sunnah. Kenapa? Bisa menjadikan keharamannya. Jadi haram kita melakukan sholat karena waktu sholat mau habis. Kalau kita melakukan sunnah, waktu sholatnya habis. Inda uslil wajhi, keempat, ketika kita membasuh wajah, kita berdoa, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, bayyid wajhi, mudah-mudahan Engkau memutihkan, mencerahkan wajahku, ya Allah. Yauma tabyaddu wujuh, pada hari wajah-wajah, pada hari di mana wajah-wajah itu cerah. Taswaddu wujuh, dan pada hari di mana wajah-wajah itu hitam atau gelap. Maka kelak di akhirat, ketika kita dibangkitkan pada hari pembangkitan kelak, pada hari pembangkitan manusia dari kiamat, kematian, semua dimatikan oleh Allah, dibangkitkan kembali, dan pada saat itulah kita umat Nabi Muhammad SAW menjadi ciri tersendiri. Ciri khas bagi umat Muhammad adalah dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang bersinar, dengan wajah yang bersinar putih, min asril wudu, karena bekas wudu ketika kita hidup di dunia ini.
Dan tentunya salah satu daripada wali Allah dan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, disebutkan beliau ini tidak pernah lepas wudu, tidak pernah lepas wudu. Bahkan dalam keadaan yang sangat dingin sekalipun, yang mengharuskan bolak-balik ke kamar mandi. Diriwayatkan bahwa semalam pernah sampai 40 kali bolak-balik kamar mandi. Demi apa? Demi menjaga kesuciannya, demi menjaga wudunya. Jangan kita malas, suruh jaga wudu malas saja. Ada air banyak, air banyak. Sudah buang air kecil ya sudah. Ada wudu itu cuma sebentar. Anggap saja kita akan melakukan sunnah wudu sebentar sekali. Muka sekali, tangan sekali, kepala, kaki, sudah. Tapi masih lebih kuat godaan setan, sehingga kita meninggalkan hal-hal yang akan membawa kita kepada kebaikan. Inda waslil yadil yumna, nomor 5, ketika membasuh tangan al-yumna, tangan kanan. Allahumma a'tini kitabi biyadini wa hasibni hisaban yasira. Ini doanya. Allahumma ya Allah a'tini, berilah kitabi, berikanlah kitabi, buku catatan amalku, biyadini, dengan tanganku, tangan kananku. Wa hasibni hisaban yasira, wa hasibni, dan hisablah aku hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Karena tanda-tanda keberuntungan, keselamatan manusia kelak ketika catatan amalnya itu diberikan dari sisi kanan. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari setiap kita membasuh tangan kanan kita, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan catatan amal kita kelak dari tangan kanan. Dan semoga Allah menghisab kita kelak dengan hisab yang mudah. Inda waslil yadil yusra, ketika membasuh tangan kiri, kita mohon kepada Allah, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali, ya Allah jangan engkau berikan catatan amalku bishimali, dengan tangan kiriku, dari tangan kiriku. Wala min wara'i dhahri, dan dari, jangan berikan catatan amalku dari belakang, dari belakang. Kenapa? Karena ketika catatan amal itu nanti dikasihkan dari tangan kiri,
sebagai tanda bahwa yang memiliki catatan amal tersebut tergolong orang-orang yang celaka. Kita mohon kepada Allah. Inda masihir ra'si, berikutnya ketika mengusap kepala, kita mohon, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'ala an-nar. Ya Allah, haramkanlah. Harim ini tutupilah, bisa jauhkanlah. Sya'ri, rambutku, wa bashari, dan kulitku, 'ala an-nar, terhadap api neraka. Inda mashil udhunain, ketika mengusap kedua telinga. Allahumma ja'alni, Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah saya mimman yastami'una al-qawla, golongan dari orang-orang yang mendengarkan ucapan baik, fayattabi'una ahsanahu, mereka mengikuti ucapan-ucapan yang baik. Jadi semoga Allah ketika kita mengusap telinga, semoga Allah selalu memperdengarkan kepada kita hal-hal yang baik, dan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mengikuti kebaikan itu. Jadi kita diberi kuping, diberi telinga oleh Allah, gunakan untuk mendengar hal-hal yang baik. Karena semua anggota tubuh kita kelak akan bersaksi di hadapan Allah bahwa apa yang sudah kita lakukan akan dipersaksikan di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana mulut sudah tidak berfungsi, artinya sudah tidak bisa berdalil dengan apa yang telah diperbuatnya, dikunci mulut ini, yang berbicara adalah anggota tubuh. Jika kita mohon kepada Allah dari setiap anggota wudhu ini agar menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Indah wasli rijlain, ketika membasuh kedua kaki, kita mohon kepada Allah, Allahumma tsabbit qadami 'ala as-sirat yawma tazillu fihi al-aqdam. Ya Allah, Allahumma ya Allah, tsabbit qadami, tegakkanlah qadami, dua telapak terpaku ya Allah, al-sirat, terhadap sirat. Yawma tazillu fihi al-aqdam, pada hari di mana kaki-kaki, telapak kaki tergelincir, pleset. Mohon kepada Allah agar kaki kita melewati sirat tidak tergelincir. Kali ngafalmu kakek Pak, angin lagi, gak usah ngafalkan, dipahami bahwa ketika membasuh tangan kita mohon ya Allah, tangan ya Allah,
amalku ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan kelak catatan amalku dengan tangan kiri, dengan tangan kanan. Mudah-mudahan Kau tidak memberikan catatan amalku dari tangan kiri. Begitu mengasuh kepada ya Allah. Mudah-mudahan Kau ya Allah menjauhkan ampun kulit saya dari api neraka. Kita masuk kuping ya Allah, mudah-mudahan Kau mendengarkan pada kuping ini kebaikan-kebaikan yang dipahami. Wa ba'da al-faragh yastaqbilu al-qiblata rafi'an yadayhi ila as-sama'. Setelah selesai itu yastaqbilu al-qiblah, menghadap ke kiblat, menghadap ke barat, menghadap ke kiblat. Rafi'an yadayhi ila as-sama', mengangkat kedua tangan. Tsumma yaqul, kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Tsumma yaqra, kemudian membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau doa ini insyaallah hafal semuanya. Setelah itu dan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Terus membaca surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Terus dalam keterangan yang lain dilanjutkan dengan membaca doa sebagaimana doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usahakan dibaca. Setelah itu menghadap kiblat, membaca doa. Allahumma ij'alni minat tawwabin ya Allah, jadikanlah aku ya Allah minat tawwabin, golongan orang-orang yang bertobat. Waj'alni ya Allah, dan jadikanlah aku ya Allah minal mutatahhirin, golongan orang-orang yang bersuci. Waj'alni min ibadika shalihin, ya Allah jadikanlah aku ya Allah min ibadika shalihin, dari hamba-Mu, golongan hamba-Hamba-Mu yang soleh. Kemudian membaca surah Al-Qadar, lalu diakhiri dengan doa sebagaimana doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bisa ya? Ya. Dilakukan? Pernah melakukan? Belum pernah. Kata Imam An-Nawawi, dalam hadis disebutkan ketika ada amalan-amalan yang baik atau fadhailul amal yang kita terima, yang kita dapatkan, lakukan. Bahkan walaupun sekali, biar kita termasuk dari golongan orang-orang yang melakukannya. Lakukan walaupun dalam seumur hidup sekali. Misal sholat sunnah apa suruk misalnya, kita tak pernah, kita jalan di masjid tapi subuh langsung pulang gitu ya. Ya sekali waktu, sekali aja lakukanlah dalam hidup kita. Yang pahalanya apa? Kayak pahala haji dan umroh sempurna, itu dikatakan. Jadi kita bicara apa? Habis sholat subuh ya semua apa ya? Ya sempatkan, mampu sekali. Misal puasa Sya'ban, secara apa saya nggak
sekali dalam. Agar apa? Agar kita digolongkan oleh Allah dari golongan orang-orang yang pernah melakukannya. Yang istilah sama dengan ini sudah tahu doanya, maka insya Allah banyak itu ya. Dari setiap tempat-tempat itu di masjid-masjid itu biasanya besar. Mau baca ini, atau ini, baca ini, baca ini, ketika suami itu banyak. Yang paling penting lagi tadi bisa menjaga wudu, Karena dengan menjaga wudu itu kata Nabi, inna ummati ya'tuna yaumul qiyamah nurul haji, pada hari kiamat kelak umatku akan dibangkitkan oleh Allah dengan wajah yang bersinar. Itu dengaran umatmu kan? Dari apa? Min asari wudu, dari bekas wudu. Bekas wudu kita di dunia ini kelak menjadi wajah kita bersinar, menjadi tanda memudahkan untuk dibedakan daripada umat-umat yang lain. Yang ngomong Surabaya gak tahu telat banyu, nanti wangil ya, nanti jaga wudu wangil. Lebih pipis ya wis, pipis ya wis. Sekarang itu mana? Kalau belajar sambil pulang ini belajar, sama-sama belajar menjaga wudu. Kenapa? Karena dengan menjaga wudu itu pastinya kita akan dijadikan Allah sebagai orang yang suci. Minal mutatahirin, orang-orang yang suci. Dan ketika kita pada kondisi yang suci, maka insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah dari hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Kalau kita bisa menjaga wudu, insyaallah lisan kita tidak mudah riba, tidak mudah fitnah, tidak mudah berbohong dan seterusnya, sifatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menjaga wudu, kita bisa menjaga mata kita dari bermaksiat dan seterusnya. Itu insyaallah manfaat daripada kita menjaga wudu. Makanya ada seorang teman ngomong sama saya, "Iya Pak, kenapa Pak ya? Amal soleh atau kebaikan itu susah dilakukan atau berat untuk dilakukan, padahal itu gratis Pak. Kira-kira jangan butuh dulu bayar atau gratis? Gratis. Butuh dan memiliki bisa terus ditarik. Butuh bayar, betul kan? Tapi kenapa kok susah kita lakukan? Itu pertanyaan teman saya itu. Sementara maksiat kepada Allah gampangnya dilakukan, padahal bayar. Itu kejadian itu begitu. Saat itu tahun baru, kita melintas di satu tempat. Di itu banyak orang ngumpul-ngumpul yang disandingi dengan apa? Banyak minuman. Nah itu semua dari mana? Gratis atau beli? Beli semua. Bahkan rela sumbangan. Rela sumbangan. Urunan. Demi apa? Demi melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kok ya cek sergeti? Kok ya cek semangati? Sementara ibadah yang gratis itu apa? Yaitulah godaan dari kita umat manusia. Justru dari itulah kita menjadi hamba Allah yang terbaik kalau kita mampu melewati godaan-godaan itu. Ma yuqalu ba'da shalah, dan juga ma yuqalu ba'da shalah.
as-salah. Menjelaskan tentang sesuatu yang diucapkan setelah sholat, sesuatu yang dibaca setelah sholat. Idza faragha al-musalli min as-shalah yaqul, jika seseorang selesai menjalankan sholat, yaqulu, maka hendaklah membaca Astaghfirullahal azim, membaca istighfar Astaghfirullahal azim 3 marrat, 3 kali. Tapi tentunya redaksi istighfar ini banyak. Astaghfirullah cukup, Astaghfirullahaladzim bisa, dipanjangkan juga bisa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, bisa. Dipanjangkan lagi bisa. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim cukup, tak apa-apa, 3 kali. Atau menggunakan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Hafal sudah ya? Mungkin saya kira hafal. Itu sayyidul istighfar. Tak tahu tulisannya Pak, gampang. Pak Google sayyidul istighfar, karena saya muncul Pak Google. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Supaya puluh kemudian baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, supaya puluh rafi'an yadai, kemudian mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 33. Sebentar sekali itu. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ini sholat berjemaah ikutlah. Ini sholat sendiri adalah ini. Diusahakan sholat sendiri, sholat berjemaah semuanya diusahakan untuk membaca wirid-wirid tersebut. Kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr wa min 'adzabin nar wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir, la ilaha illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim.
Allahumma ya Allah, ini as'aluka, sesungguhnya aku ya Allah, as'aluka, mohon kepadamu al-afwa, pengampunanmu, wal afiyata, keselamatan darimu, wal mu'afata, kesehatan ad-daimah yang terus menerus. Ini dalam urusan agama, dunia dalam urusan dunia, wal akhirah dan akhirat. Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku ya Allah, a'udzubika, mohon perlindungan kepadamu ya Allah, min adzabil qabri, dari siksa kubur. Min adzabil qabri, dari siksa kubur. Karena yang pertama kali kita jumpai kelak setelah kehidupan dunia itu kubur, alam barzakh, alam kuburan, alam kubur, alam barzakh. Wa min adzabin nar, dan mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari azab siksa neraka, min fitnatil masih dajjal, dan mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari fitnah dajjal. Fitnah dajjal, kalau dajjal itu kan digambarkan kelak makhluk yang sangat kuat, besar, ya, yang keluar di akhir zaman dan bermata satu, tertuliskan di dahinya itu kafaro, kafir. Tapi keluarnya dajjal itu pada waktu yang sangat susah. Di akhir zaman fitnah sudah merajalela. Dajjal keluar, keimanan manusia sudah banyak yang tergerus dengan keadaan, keluarlah dajjal. Kalau menurut Buya Rosi Hashim, dajjal itu ya orang-orang yang suka memfitnah pasukan dajjal. Kuat itu termasuk penggalian pasukan dajjal. Ya. Maka hati-hati kalau kita mengingat tahun 2019 ini. Pemilihan presiden berapa ya? 2019. 14, 19 nih. Sebentar lagi ini tahun politik. Kita tidak usah ikut-ikutan menyebarkan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Karena kalau yang kita sebarkan itu mengandung unsur fitnah, mengandung unsur ghibah dan semacamnya, kita pun ikut menyebarkan perbuatan dosa. Hati-hati. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah, ampunilah saya ma qaddamtu wa ma akhartu, atas dosa-dosa yang telah lalu, wa ma akhartu, dan dosa-dosa yang akan diperbuat.
wa asrartu, dan dosa-dosa yang saya sembunyikan, wa a'lantu, dosa-dosa yang saya tampakkan. Antal muqaddim, sesungguhnya Engkau ya Allah al-muqaddim, dan yang maha dulu. Wa antal akhir, dan juga dan yang maha akhir. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Faghfir li, maka ampunilah saya ya Allah, maghfiratan min indika, dengan pengampunan min indika, dari sisimu ya Allah. Warhamni, dan rahmatilah saya ya Allah, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau dan yang maha pengampun dan maha pengasih. Intinya kita setelah sholat kita wiridan, setelah wiridan kita berdoa. Ya, berdoa tidak harus sebagaimana yang ada di redaksi sini, apapun. Karena salah satu waktu yang mustajabah adalah setelah sholat. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebaikan kehidupan kita dunia, demi mencapai kebahagiaan kita akhirat, dan tentunya kebaikan atas amalan syariat kita, agama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada jilid 2. Biasa. Jilid 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamul Islam, hukum-hukum Islam. Jilid kedua. Kam ahkamul Islam, ada berapa hukum-hukum Islam itu? Ahkamu khamsatu, hukum-hukum Islam itu ada 5. Al-fardu, pertama fardu, was-sunnatu sunnah, wal-mubah mubah, wal-haram haram, wal-makruh makruh. Ada 5: fardu, sunnah, mubah, haram, makruh. Mal fardu, apa itu hukum fardu? Fardu adalah huwal wajibu fi'luhu, fa idza fa'alahu al-mukallaf yanalu thawaban, wa idza tarakahu yanalu iqaban. Fardu itu adalah sesuatu yang wajib dikerjakan. Fa idza fa'alahu al-mukallaf, apabila yang mengerjakan itu mukallaf, seorang mukallaf itu seorang yang sudah masuk usia balik. Mukallaf, usia balik di depan dijelaskan usia berapa? 15 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan, atau sudah masuk haid bagi perempuan. Ya, usia 9 tahun sudah haid, itu sudah masuk balik. Atau laki-laki usia 10 tahun misalnya, sudah bermimpi indah, nanti juga masuk dan berbalik. Kalau sudah balik berarti sudah mukallaf. Balik itu sudah sampai, usianya sudah sampai pada usia mukallaf. Mukallaf itu orang yang mendapatkan kewajiban atau mendapatkan tugas dari syariat agama untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Kalau wajib itu dilakukan, kalau haram harus ditinggalkan. Mukallaf. Yanalu thawaban, mukallaf apabila melakukan suatu kewajiban akan mendapatkan thawaban, pahala. Wa idza tarakahu yanalu iqaban, dan apabila meninggalkan kewajiban dia akan mendapatkan siksa. Jadi puasa Ramadan misalnya, bagi orang mukallaf, orang yang usia 15 tahun minimal, sudah berkewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan, tapi tidak melaksanakannya,
berdosa. Sudah mukallaf tidak menjalankan sholat, dia berdosa. Kam naw'al fard, berapa macamnya fardu? Naw'an, fardu itu ada dua, fardu ainin wa fardu kifayatin. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sudah dengar ya istilah-istilah ini? Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Mal fardul aini, apa fardu ain yang masuk dalam kategori fardu ain? Wa al-wajibu fi'luhu ala kulli mukallafin, sesuatu yang wajib dikerjakan bagi setiap orang yang mukallaf, kasolati seperti sholat, wasyiyami dan berpuasa. Mal fardul kifai, apa fardu kifayah? Huwa al-wajibu fi'luhu ala jami'il mukallafin, yaitu sesuatu yang wajib dikerjakan bagi setiap orang mukallaf. Wa idza fa'alahu wahidun saqata 'anil baqi, dan apabila yang melakukan salah satu melakukan, idza fa'alahu wahidun, dan apabila dilakukan oleh salah satu, saqata 'anil baqi, maka yang lain tidak berkewajiban atau gugur kewajiban yang lain. Kasolatil janazati, seperti sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu fardu kifayah. Kalau dalam kampung ini, dalam satu tempat, suatu desa, suatu kampung, ada orang meninggal, wajib untuk merawatnya, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburkan, wajib. Tapi wajibnya wajib kifayah, fardu kifayah. Ketika ada yang sudah melakukannya, maka gugurlah yang lain. Kalau fardu ain, setiap individu berkewajiban melakukannya, sehingga apabila ada orang lain yang melakukannya, tetap berkewajiban, yang lain pun tetap berkewajiban. Itu fardu ain dan fardu kifayah. Ini satu buat. Dan sedikit pembahasan kita pada malam hari ini bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan dari apa yang kita bahas, dipersilakan. Batas waktu minimal matahari ini. Sampai sama apa? Kalau jamnya itu ya Tinggal yang itu antaranya sampai sama suatu itu jumlahnya berapa? nanti juga diperhatikan dari sekarang sudah canggih, tiba Google waktu Islam dari waktu subuh, ya kurang lebih dari waktu subuh setengah jam. Insyaallah setengah jam sudah masuk waktu Islam. Ini terbitnya matahari, terbitnya matahari.
ada sholat sunnah, sholat 2 rakaat di masjid. Jadi dengan habis sholat subuh, duduk dulu di sini, tak baca Quran, tak bikin, tak kirim apapun. Setelah itu maka nanti sampai sholat sudah masuk, sampai sholat 2 rakaat yang disebutkan sholat sunnah, sholat itu, dan pahalanya seperti pahala haji dan umrah, tamaman, sempurna. Jadi kalau tempat haji dan umrah, kalau ingin dapat pahalanya haji dan umrah, sudah disambut. Jelas? Mana? Disambut mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. وعلى آله حق قدره المقدار العظيم. اللهم ارزقنا علما ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا متقبلا وعلى الصالحين. اللهم إنا استودعناك ما علمتنا ورددت عند حاجتنا إليه يا الله. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله.